program apa yang akan dibawa Ratu Angga untuk masyarakat. Ya, jadi bukan sekedar kita datang, hadirkan Yemi, Bapak Mama, ajak untuk dukung, tidak. Tapi ada harapan bersama paket Ratu Angga. Akan ada program-program hebat yang akan dibuat Ratu Angga untuk masyarakat dalam rangka kita mensejahterakan masyarakat. Apa program unggulan dari paket Ratu Angga? Pertama, beasiswa bagi anak-anak Sumba Barat Daya yang berprestasi, yang kurang mampu, dan dokter, ya, calon dokter. Kita dukung beasiswa untuk anak-anak kita, ya. Senang tidak Bapak Mama? Yang kedua, ya, kita akan mendorong infrastruktur. Ada jalan yang belum dibangun, irigasi, ya, dan banyak infrastruktur lain kita akan bangun Bapak Mama, ya. Di Belima juga ini kita tahu ada potensi pertanian, potensi perkebunan, ya, ada potensi masyarakat yang kita bisa kembangkan ke depan, ya. Tentu pemerintah akan hadir memberikan dukungan dari segi infrastruktur. Kita akan lakukan, ya Bapak Mama. Yang ketiga, tagline Ratu Angga menyala angle, ya. Kita punya target bagaimana seluruh Sumba Barat Daya harus menyala, harus mendapatkan layanan listrik, ya. Kenapa Bapak Mama? Karena kita mau maju, kita mau berkembang. Selama ini masih ada yang hidup dalam kegelapan. Bicara kualitas pendidikan, bagaimana malam tidak bisa belajar anak-anak. Ibu-ibu hanya aktivitas ketika pagi sampai siang, malam langsung tidur, tidak ada aktivitas lain. Tapi kalau ada listrik, sudah pasti akan banyak aktivitas yang dilakukan dan berdampak bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Akan ada meteran gratis yang diberikan oleh Ratu Angga kepada seluruh masyarakat Sumba Barat Daya, ya. Berikutnya, bantuan rumah layak huni, ya. Saya keliling, masih banyak masyarakat kita yang hidup di rumah yang tidak layak. Bagaimana kita bisa mencapai kesehatan yang baik, ya, kalau kita hidup di rumah yang tidak sehat dan tidak layak, ya. Kita akan berikan bantuan rumah layak huni kepada seluruh masyarakat di Sumba Barat Daya. Tapi diverifikasi yang betul-betul layak, yang betul-betul wajib, ya, yang betul-betul memang pantas untuk menerima bantuan. Ya, contohnya mungkin ada yang di belakang ini, ya Bapak Mama, ya. Artinya ini kita akan dorong ke depan. Lanjut. Sumba Barat Daya potensi pertanian perkebunan. 85% adalah petani. Bagaimana caranya bisa sejahtera? Ratu Angga akan memberikan bantuan alat pertanian gratis kepada masyarakat. Dai kita tangguh lokal, dai kita tangguh makalada, ya. Hand traktor, traktor roda 2, kultivator, mesin giling padi, mesin giling jagung, combine thresher, semua diberikan gratis kepada masyarakat, ya. Agar masyarakat rajin. Kita dukung juga bagaimana harga komoditi stabil. Ini ada kemiri, ada apa lagi di sini? Ada kopi, jahe. Pokoknya Bapak Mama, nanti kami akan dorong bagaimana harga komoditi, harga hasil bumi, Bapak Ibu Saudara sekalian, harganya stabil. Artinya petani senang, pengusaha senang, ya. Kita juga harus membangun iklim usaha yang kondusif. Jadi kalau harga bagus, ya, tidak merugikan petani dan juga menguntungkan pengusaha. Jadi ini dia bisa berkesinambungan, ya. Ini akan didorong oleh paket Ratu Angga. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pemberdayaan masyarakat, ya. Karena pendidikan masih rendah sehingga rata-rata petani, suami petani, istri petani, suami petani, istri penenun, suami petani, istrinya juga hanya bisa kelola kios kecil, ya, atau mungkin keterampilan tenun, mawana, matonu, hanya itu yang bisa dilakukan. Makanya nanti Ratu Angga hadir memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok usaha kecil, ya. Ada bantuan modal. Jadi Bapak Mama bisa beraktivitas, ya, bisa berusaha. Ada bantuan peralatan kita kasih. Kalau yang tenun, dikasih alat tenun, dikasih benang. Selain itu, tidak hanya alat modal, tapi pelatihan juga diberikan, pendampingan agar Bapak Mama bisa memanage apa yang ada, ya, bisa menciptakan produk yang berkualitas. Ini akan kita dorong, ya, kepada masyarakat Sumba Barat Daya agar masyarakat bisa diberdayakan ke depan, ya. Bapak Mama senang atau tidak?
Lanjut, sektor kesehatan, perluasan layanan kesehatan, ya, jaminan kesehatan. Jadi ketika bapak mama pergi berobat, tidak boleh dikenakan biaya, alias gratis, ya. Pengembangan pariwisata. Nah, ini W5, saya sudah cek dia punya potensi. Bapak Grace dan bapak-bapak semua sama Selvi, Bapak Nora, ke depan kita jadikan agrowisata di W5. Ada satu hasil bumi yang sangat potensial. Apa itu? Alpukat. Nah, benar tidak? Alpukat dari Jawa Timur itu alpukat mentega. Ya, jadi dia besar, padat, dan dia rasanya seperti mentega. Ini jarang ada. Kalau di Kodi ada beras gogo. Kita masak, kita buka ini magicom, harumnya keluar kemana-mana. Ditanam di Wejewa tidak sama hasilnya. Ya, begitu juga dengan alpukat yang di W5. Kita tanam di daerah lain dia akan kecil, tidak tebal dagingnya, rasanya juga tidak seperti alpukat mentega. Kenapa? Karena ada yang namanya IG, indikasi geografis. Disesuaikan dengan potensi yang ada, karakteristik dari tanah yang ada. Sehingga saya lihat ini punya potensi alpukat. Ke depan kita jadikan agrowisata alpukat di desa W5, ya. Yang penting petani harus rajin. Ada lahan tidak di sini, Bapak Nora? Jadi nanti kalau kita tanam sesuatu tidak bisa 10 pohon, 100 pohon, tidak. Kita lihat lahan misalnya ada 10 hektar, 20 hektar, atau ratusan hektar, kita hantam satu produk yang paling bagus di sini, ya. Satu komoditi yang bagus seperti alpukat. Jadi nanti orang datang di Jawa Timur bicara alpukat, oh W5. Ya, orang terkenal W5 itu karena apa? Ada alpukat yang enak, ada alpukat mentega. Kita akan dorong Bapak Mama, harusnya kemarin Bapak Grace, ya, itu sudah ada. Cuman memang karena waktu, sehingga memang persiapan lokasi, bibit sudah siap dari Kementerian Pertanian. Kita tinggal dorong saja ke depan, ya. Ini akan saya dorong, kenapa? Saya lihat potensinya sangat bagus. Selain alpukat mungkin ada pengembangan. Ini kopi juga bagus, ya. Nanti kita lihat, ya, jahe juga begitu. Kalau jahe, selain jahe apa lagi? Jahe cengkeh. Nah, ini dia. Saya punya teman, ya. Saya punya teman itu, ya, selain kita bangun komunikasi dengan pemerintah pusat, saya punya teman pengusaha. Ada beberapa pengusaha saya akan ajak mereka berinvestasi di sini, ya, untuk bisa menerima hasil dari masyarakat, ya. Tapi dengan harga yang bagus. Nanti kita dorong ada industri. Contohnya, Sido muncul produksi jamu-jamu, ya. Mereka ambil hasil daripada masyarakat, mereka olah menjadi barang setengah jadi. Contohnya jahe menjadi tepung jahe. Nanti bisa pengemasan untuk jamu-jamu, itu bisa di pabrik besar di Surabaya atau di Jakarta. Tapi setidaknya kita akan tarik teman-teman untuk berinvestasi, sehingga hasil bumi Bapak Mama punya nilai jual yang bagus, dan tentu berdampak pada ekonomi Bapak Mama. Ini akan dilakukan oleh Rakyat Ratu Angga. Apalagi saya lihat di sini kelompok taninya sangat semangat, ya. Saya perhatikan Bapak Grace, ya, sudah ada komoditi apa yang dikembangkan di sini? Kacang sanca, apalagi? Jahe porang. Porang berapa 1 kilo? 10.000. Bagus, tapi masih kurang. Karena apa? Harga porang di Jakarta tuh beras porang, ya, Kabota 210.000 per kilo, ya. Itu 1 kilo beras porang. Nah, nanti itu tugas saya. Jadi jangan khawatir, ya. Semua potensi yang ada kita akan ambil. Kita akan ambil, kita tes di laboratorium apakah produk-produk kita ini menjadi produk unggulan. Ya, ini kita akan dorong. Kalau dia ini menjadi produk unggulan yang bagus, ya, artinya kualitasnya bagus, kita berani bergaining dengan teman-teman pengusaha, ya. Dan kita akan minta juga mereka datang lebih banyak untuk ditanam di sini, ya. Karena ini berdampak buat perekonomian Bapak Mama. Ada juga nanti komoditi lain seperti citronella, ya, serewangi. Serewangi itu sebagai bahan baku pembuat minyak telon. Nanti kita hanya kasih bibit di masyarakat. Bapak Mama tanam, dia tidak sulit. 1 kali tanam, 1 kali siram, dia akan tumbuh. Dia tidak perlu air yang banyak. Nanti panen,
Tidak perlu bingung mau jual kemana. Sudah ada off taker yang kita siapkan, ya. Sudah ada teman pengusaha yang siap beli Bapak Mama punya hasil. Ada juga yang namanya agape. Agape itu bahan baku pembuatan minuman yang namanya tequila. Dia sama dengan Denas modelnya. Itu kita akan kembangkan di lahan-lahan tidur yang ada di Sumba Barat Daya, ya. Kita kasih bibitnya, nanti panen, sudah ada teman pengusaha yang beli, kita akan ekspor ke Amerika. Karena hasil penelitian agape terbaik di Indonesia ada di Sumba Barat Daya. Karena kondisi karakteristik tanahnya sangat mendukung, ya. Nah, ini tugas saya nanti ke depan, identifikasi potensi-potensi yang ada, ya, kita kemas dengan baik, kita cari pasarannya, kita kembangkan sehingga ada dampak buat ekonomi Bapak Mama, ya. Ini akan dilakukan kenapa Bapak Ibu saudara sekalian? Ya, tadi program gratis. Ada yang bilang begini, dari mana Ibu Ratu ini bilang gratis? Nah, ini yang tidak tahu, saya mau bilang, ya ini bayar pajak loh. Setiap tahun bayar pajak. Weli ketua, naik motor bayar pajak, naik mobil bayar pajak, beli minum bayar pajak, beli apa aja dikenakan pajak. Saya mau bilang, pajak yang Bapak Mama bayar disetor ke negara. Setelah itu negara kelola lagi uang Bapak Mama dalam bentuk program-program, ya. Jika Bapak Mama punya pemimpin, tahu kuncinya, tahu jaringannya, tahu jalurnya, semua itu kita bisa datangkan di tengah masyarakat, ya. Makanya Bapak Mama jangan bingung memilih pemimpin. Ratu Angga ini berpengalaman, mantan DPR Provinsi, mantan DPR RI, sudah tahu. Pengalaman membahas anggaran, pengawasan, buat undang-undang, sudah berpengalaman Bapak Mama, ya. Kita sudah tahu kunci-kuncinya ada di Jakarta, ya. Apalagi kalau nanti saya jadi bupati, tidak sulit. Karena apa? Saya kalau jadi bupati ada Garuda Bupati. Pergi Jakarta, saya ini sudah dilantik menjadi ketua DPP Partai Nasdem bidang kemaritiman. Saya sudah dilantik kemarin sama Pak Surya Paloh, ya. Jadi nanti mekanismenya begini. Kita toser dari bawah, ya. Kita usulkan dari bawah. Saya lari lagi pergi Jakarta, saya SMS lagi dari atas lewat teman-teman fraksi Partai Nasdem yang ada di DPR RI, ya. Tepuk tangan dong. Kami ini kader murni. PDIP, Ketua DPR Ibu Puan, Ketua Banggar Badan Anggaran itu Pak Said Abdullah, orang PDIP, ya. Di komisi-komisi itu kalau PDIP, Nasdem, PKB itu ada semua dari pimpinan komisi. Tidak sulit kita membicarakan kepentingan Bapak Mama. Apalagi W5, Mata W5, Wanotala dan sekitarnya kemarin dukung saya kan? Dukung tidak? 76.000 suara dari Ratu, ya. Itu suara itu Bapak Mama tidak sia-sia. Suara itu menjadi modal kita di Jakarta. Kita sudah tabung, ya. Jadi kapanpun kita bisa minta program dari pusat, ya, untuk bisa membangun daerah kita. Artinya apa? Ibu Ratu sudah Sasilara Bobakale, ya. Kita sudah punya karpet merah, ya. Jadi kita nanti kurang anggaran di kabupaten, bisa di provinsi. Kurang di provinsi kita lari ke pusat. Karena apa? Ada tabungan 76.000 suaranya Ibu Ratu di Jakarta, ya. Kalau yang lain Bapak Mama ke Jakarta bingung. Wah, Pak Ama Menteri, nah, buat surat dulu. Bagaimana? Oh maaf, Pak Menteri, Bu Menteri lagi pergi. Kalau saya tidak Bapak Mama, besok tanggal 20 tuh Presiden dilantik. Setelah itu para menteri dilantik, ya. Teman-teman saya ada beberapa orang yang menjadi menteri, ya. Nanti juga Bapak Mama, kita tidak sulit. Mau bicara dengan menteri tinggal telepon. Mas Menteri, oh kita kirim surat, tapi kita bisa secara informal. Mas Menteri boleh nggak kita datang? Ada apa tuh? Ibu Bupati, oh kami mau usul ini. Udah ke Jakarta, cepat kita tunggu ya. Nah, nanti bisa dengan makan siang bersama, sambil ngobrol-ngobrol, ya. Kita bicarakan kepentingan masyarakat, tidak sulit, ya. Karena itu kita punya teman. Sekarang saya mau tanya, siapa orang W5 yang punya Angle jadi menteri? Siapa yang punya oleh B menteri? Tidak ada tuh. Nah, lewat kita punya jalur politik, ya. Lewat partai ini kita punya jaringan yang kuat Bapak Mama. Jadi tidak sulit untuk membahas kepentingan Bapak Mama. Begitu juga di SBD. 3 pimpinan
Ketua DPR, Wakil Ketua 1, Pak Thomas, Wakil Ketua 2, Pak Yusbora. Itu semua ada di paket Ratu Angga. 19 kursi dukung paket Ratu Angga. Jadi kalau mau bicarakan Bapak Mama punya usulan, tidak sulit, ya. Kita pembahasan sudah oke dari Musrenbang Dus, Des Camkap, ya. Nanti tinggal kita bahas anggaran sudah. Tidak sulit Bapak Mama. Bicara sebentar langsung ketok palu, ya. Karena pimpinan ada di kami. Kalau kurang anggaran kita bisa lari lagi ke provinsi, lari ke pusat untuk kita cari jalan bagaimana bisa melayani Bapak Mama. Nah, ini kekuatan-kekuatan yang ada di paket Ratu Angga, saya berharap jangan disia-siakan, ya. Tetapkan hati, ada yang rayu, ada yang goda, jangan terpengaruh. Jangan buang, ya. Kalau ada yang kasih pautana, ya. Jangan pautana satu red, Bapak Mama buang aspal berkilo-kilometer, ya. Nah, jangan gara-gara beras 1 kilo, Bapak Mama buang itu meteran gratis, rumah layak huni, beasiswa yang akan datang bersama dengan paket Ratu Angga, ya. Dan harapan saya tanggal 27 November semua harus pergi TPS, Daki Andura, ya. Salurkan Bapak Mama punya suara. Pergi ke TPS, Bapak Mama tama di bilik suara. Buka surat suara, jangan ragu-ragu. Lihat yang paling cantik di situ, ya. Nah, ada nomor urut 1. Buka surat suara. Wih, ada Mami Kak Bola di sini. Nah, langsung ambil paku, dapat duka nomor 1, ya. Paling Kak Bola sendiri, tidak ada yang Kak Bola yang lain lagi Bapak Mama, ya. Hanya nomor 1, ya. Sudah Kak Bola orangnya, Kak Bola otaknya, ya. Kak Bola juga hatinya, Kak Bola programnya juga, ya. Jadi Bapak Mama jangan ragu. Pokoknya buka surat suara, lihat nomor 1, ambil paku, langsung coblos. Mama Anggi, Bapak Selvi di rumah ada berapa orang? 7. Nanti ada yang rayu bilang, iya enggak iya suara, ya toh. Babagi Yodi, karena ini kita punya oleh bayi, kita punya angle. Jangan bagi suara. Jangan bilang begini, yo mama neng gubaradai, yo lakawa neng gubaradai, yo lasawa neng gubaradai. Nanti dai ku jadi, ya. Artinya